Yang terhormat Ibu Indonesia selaku Kepala SDM Jordana, seluruh peserta diseminasi budaya positif yang berbahagia pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ucapan syukur alhamdulillah karena Allah SWT, pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersama untuk bersama-sama menyaksikan atau mendengarkan pemaparan tentang diseminasi budaya positif di SDM 2 Bundanya yang akan disampaikan oleh Ibu Rini Yuliani Sarjana Pendidikan. Salawat serta salam hendaknya kita selalu junjungan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, karena beliau langsung kepada kita dalam berakhlakul karimah dan beliau yang karimatul anak beliau berpenuh jadi Islam sebagai rahmat lil alamin. Selanjutnya, saya selaku pembawa acara pada siang hari ini akan menyampaikan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, acara ketiga pemaparan materi budaya positif di SDM Bundanya, acara keempat diskusi, yang kelima refleksi, kemudian yang terakhir adalah penutup. Acara pertama pembukaan, mari bersama-sama kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Terima kasih. Acara selanjutnya adalah sambutan kepala sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Rini Sarjana Pendidikan Sekolah Dasar kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan saya selaku SDM 2 Bundanya
yang kami nikmati Bapak Ibu Guru SD lainnya, mari pertama-tama puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, diberi nikmat sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam acara definisi budaya positif kegiatan dari CGP, yaitu ini CGP calon guru penggerak. Kemudian yang kedua, tidak lupa selawat serta salam selalu kita hadirkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa selalu kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Semoga kita semua termasuk orang-orang pilihan beliau yang mendapat syafaatnya. Amin Allahumma amin. Selanjutnya saya selaku kepala sekolah SD Negeri 2 Danyan sangat mendukung CGP ini, di mana Bu Lini selaku guru SD Negeri 2 Danyan ini proses dengan CGP ini saya selaku kepalanya mendukung sekali, karena saya tahu bahwa semua kegiatan yang dilakukan di CGP ini sinkron dan bermanfaat bagi kita SD negeri kita. Jadi apapun kegiatannya saya dukung. Seperti di pagi hari ini kegiatannya adalah diseminasi budaya positif. Harapan saya terutama khususnya untuk Bu Lini selaku CGP bisa memberi contoh atau sebagai teladan bagi guru-guru yang lain. Kegiatan yang bagus ini kita terapkan di SD negeri kita, sehingga SD negeri kita nanti senantiasa bisa maju, bisa maju mengikuti inovator yang ada. Kemudian harapan saya lagi, semoga guru-guru yang lain nanti juga segera mengikuti CGP. Jadi nanti semuanya berhak mengikuti menjadi CGP. Kemudian ilmu yang diperoleh dari CGP ini, harapan saya untuk Bu Lini di momen-momen tertentu nanti dijualkan ke teman-teman, sehingga bisa dipraktekkan bersama-sama, sehingga SD kita menjadi lebih maju lagi, lebih sukses lagi. Harapan saya teorinya dipraktekkan di SD yang bagus-bagus, baik dipraktekkan di SD. Jadi kedepannya bermanfaat bagi semuanya. Kalau kita mempunyai lulusan murid yang bagus, otomatis gurunya juga berhasil dalam mendidik anak-anak kita. Pokoknya saya selaku kepala sekolah support mendukung kegiatan ini. Mudah-mudahan selanjutnya ada kegiatan lain lagi tetap didukung beserta guru-guru yang lain. Percaya bahwa CGP itu memang pengaruhnya besar di sekolah dasar, terutama di sini sekolah dasar, dan bisa dipraktekkan dalam keseharian kita. Jadi kita nanti itu SD kita menjadi lebih bervariasi. Keluarkan inovator ini, terutama CGP itu kan menggali guru yang inovatif, dan nanti semuanya guru harus kreatif semua, biar SD kita menjadi lebih baik lagi. Mungkin tidak banyak yang bisa saya sampaikan.
banyak sekali kekurangan dari saya, mohon maaf yang setulus-tulusnya. Saya akhiri bila terlalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah perhatian saya. Acara selanjutnya adalah pemaparan diseminasi budaya positif akan dijalankan oleh Ibu Lini Yuliani Sarjana Pendidikan. Kepada beliau kami persilakan. Salam dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu telah meluangkan waktu untuk saya dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Doyo dan kepada Bapak Ibu SD Negeri Doyo hari ini saya akan memaparkan tentang diseminasi budaya positif, yaitu saya punya slogan, yaitu pareati. Maksudnya adalah pahami, resapi, yakini, kemudian terapkan seperti itu. Latar belakang dari kegiatan ini, yang pertama, konsep ini dari budaya positif belum dipahami secara merata oleh seluruh warga sekolah, sehingga lingkungan sekolah yang positif bagi anak belum dapat tercipta dengan baik. Kemudian yang kedua, berdasarkan belum meratanya pemahaman tersebut, maka perlu dilaksanakan sebuah aksi nyata dalam bentuk pengibasan pemahaman agar segera terbangun budaya positif di lingkungan sekolah. Kemudian tujuannya yaitu meningkatkan pemahaman warga sekolah, terutama murid tentang budaya positif. Yang kedua, terbentuknya motivasi intrinsik pada murid melalui pembuatan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Nah, materi budaya positif hari ini meliputi disiplin positif dan nilai-nilai universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Nah, agar siang hari ini kita lebih semangat, kita adakan sedikit. Mohon Bapak Ibu berdiri sebentar. Berdiri di samping kursi kanan kiri masing-masing. Ibu kalau mau tidak apa-apa. Nah, khusus yang Bu Ana sama khusus begini, kita kan sudah banyak melihat di TikTok. Iya, di TikTok itu apa namanya sebenarnya dan sebenarnya. Karena siang hari ini kita itu maaf nih banyak dari kita kan duduk senok-senok gitu, jadi kita olahraga sebentar. Ya, jadi kalau sebenarnya berarti kalau ketika saya mengatakan kanan, jenengan berarti harus loncat ke kiri. Kalau apa tadi? Sesungguhnya berarti kalau bilang kanan ya berarti kita harus juga ke kanan seperti itu. Bisa dipahami Bapak Ibu? Ya, olahraga sebentar. Oh belum, kita belum. Contoh ya, saya praktekkan. Nah, saya praktek ya Bapak. Contoh, saya mengatakan sebenarnya kanan, kiri, seperti itu. Dan sebaliknya, berarti kalau saya mengatakan sebaliknya kanan, berarti kiri, kanan, seperti itu. Iya, bisa dipahami ya? Ya, bisa? Siap? Bisa.
Ya, sekarang ya. Sebenarnya kanan, kiri, kanan, kanan, kiri, kanan. Sebenarnya kiri, kiri, kanan, kanan, kiri. Ya, tepuk tangan dulu. Terima kasih, silakan duduk dulu. Semangat sih. Iya, kantor saya juga kantor. Dalam pelaksanaan diskriminasi ini kita santai saja ya. Yang penting materi yang saya dapat dalam CGP bisa saya tularkan kepada Bapak Ibu. Sebenarnya untuk memahami materi yang di CGP itu saya juga kaget. Ternyata banyak sekali kesalahan saya ketika saya menjadi guru. Tidak, ternyata jauh dari kriteria untuk menjadi guru pembina. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau dengan melihat, oh ternyata Bu Lili itu malah melakukan hal yang sebaliknya dari apa yang disampaikan dalam materi guru pembina. Memang betul. Karena dalam proses CGP ini kita juga belajar kemudian dipraktikkan tadi. Jadi saya memberi istilah tarian tadi, pahami, resapi yang ini kemudian terapkan. Saya juga masih berusaha untuk menerapkannya seperti itu Bapak Ibu. Nanti perubahan paradigma belajar. Nah ini saya juga meminta Bapak Ibu maju mempraktekkan dari paradigma perubahan belajar. Yaitu cobalah buka Anda sebagai A. Tugas Anda adalah menghafalkan salah satu tangan Anda. Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di tangan Anda tersebut. Kemudian Anda akan sekuat tenaga menjaganya karena begitu penting untuk kehidupan Anda. Jadi kalau ada orang yang mau mengambil, tidak boleh seperti itu. Kemudian orang yang itu mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan tersebut. Teman Anda B membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda berusaha membuka kepala Anda. Nah, saya meminta guru untuk maju ya, monggo. Bu Sutini sama Bu Aminah membantu saya untuk mempraktikkan. Monggo, tangan dulu untuk Bapak. Gimana di situ saja nanti tidak kejerat. Ya, monggo yang jadi A siapa, yang jadi B siapa? PPT Berayu atau di lain? Berarti kepala besar. Ini sangat berharga ya, jangan sampai mau. Boleh. Pokoknya sangat berharga dalam kehidupan dengan. Lalu yang ini yang A, ini yang B, berarti dengan bagaimana caranya untuk membuka ini. Oh gitu, oke. Siap? Oke. Action. Halo. Bumut itu tangannya sih. Apa satu impian? Impian Bumut ya? Iya. Boleh nggak saya tahu ini? Pengen tahu impian Bumut itu apa? Cara karena ini belum bisa saya raih, saya juga nggak tahu apakah nanti bisa akan saya raih. Jadi untuk saat ini hanya saya saja yang tahu. Kalau saya mau membantu Bumut meraih impiannya Bumut, kira-kira boleh tahu nggak? Impiannya seperti apa? Untuk saat ini saya hanya percaya hanya saya saja yang bisa.
dan saya tidak mau semisal ini tidak bisa Diambil saya oleh raih, orang lain. orang lain tahu dan menertawakan saya kalau saya tidak bisa meraih. Ini akan jadi rahasia kita berdua. Dan saya akan membantu dengan semua tenaga saya. Baik spiritual maupun ya. Untuk saat ini saya tidak percaya dengan orang lain selain saya sendiri. Kalau memang itu sangat rahasia ya Bumut ya. Kira-kira misalnya Bumut itu untuk meraih itu pasti butuh orang lain yang mendorong, mendukung. Nah saya siap Bumut untuk membantu Bumut meraih cita-cita tersebut jika Bumut mau memberitahu saya. Mendorong dan memotivasi ataupun memberi semangat itu hanya bisa sekedar semangat kata-kata saja, tidak harus mengetahui. Gini loh, logikanya kalau saya menceritakan dan orang lain tahu saya inginnya seperti ini dan tidak bisa saya raih, itu pasti banyak sekali orang yang akan menertawakan. Seperti itu ya Bu. Berarti di sini siapapun tidak boleh mengetahui impian Bumut apapun alasannya ya. Padahal misalnya saya Ya. saya bisa membantu impian yang terwujud. Ya. Bahkan bisa melebihi ekspektasi Bumut. Apakah Bumut masih mau memberitahu saya? Bahkan saya bisa melebihi ekspektasi Bumut. Saat ini saya belum percaya dan saya tidak akan percaya. Gimana nih? Oke. Aku tuh mau juga. Enggak. Ya nggak apa-apa. Enggak apa. Coba mau atau Berarti Bumut tidak mau ya? Untuk saat ini. Terima kasih Bumut. Semoga impian Bumut menjadi kenyataan. Amin. Terima kasih. Ya. Tepuk tangan dulu. Ayo. Terima saya Oh iya. Ya, Boy. Ya, tepuk tangan untuk Bu Tini dan Bu Maina. Ya, terima kasih. Jadi keputusan dari Bu Maina itu tetap tidak mau membuka kepala tangannya. Perubahan paradigma belajar yang pertama, apakah Anda akan membuka kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau membuka kepala Anda? Nah, jadi tadi alasan Bumut tadi tidak membuka ya. Alasannya apa tadi? hanya dia yang tahu ya. Oh, hanya dia yang tahu. Kemudian, apakah Anda atau menutup kepala tangan Anda? Mengapa alasan Anda atau tidak menutup kepala Anda? Jadi tadi memilih poin yang nomor 2, tidak membuka kepala tangan. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang mengendalikan kendali atau kontrol untuk membuka dan menutup kepala tangan? Iya, jawabannya betul sekali, yaitu diri kita sendiri. Jadi Bumut itu mempunyai, jika dia dirayu, dihaji ataupun dimiliki uang, jika memang tidak mau membuka dari dirinya sendiri, maka juga tidak akan dibuka seperti itu. Jadi bisa terjadi jika diri kita sendiri mau untuk berbagi. Mungkin Pak. Nah, ini jawabannya. Tentu kita sendiri untuk memegang kontrol kepala tangan kita. Kemudian, bila kita ingin membuat kewajiban sedikit-sedikit itu balas kita atau perilaku. Namun, bila kita ingin memperbaiki tata tangan kita, maka kita harus kerangka akal kita. Ubahlah Anda melihat dunia. Bagaimana Anda berpikir tentang manusia? Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman kejelasan tentang. Jadi intinya perubahan paradigma itu bisa terjadi apabila kita sendiri mau merubahnya. Jika kita tidak mau merubah pola pikir kita, mindset
seperti yang ternyata mengikuti CGP itu berbeda dengan ilmu yang saya terapkan pada kelas saya sendiri, itu memang jauh berbeda. Jadi saya juga mencoba untuk menerapkan apa yang sudah ada di dalam materi CGP tersebut. Nah, ini ada stimulus respon. Realitas kalau respon itu berbeda dengan teori kontrol ya. Kalau realitas kebutuhan kita itu sama, itu kalau respon. Padahal dalam teori kontrolnya itu realitas kebutuhan kita itu berbeda-beda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Tapi kalau teori kontrol itu mengatakan setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi memang kita itu harus memahami bahwa perbedaan itu ada, ya, seperti itu. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, tapi kalau teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol kita, tapi kalau teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri seperti itu. Dan seterusnya bisa dibuat sendiri. Nah, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Halo Bapak Ibu semuanya. Halo. Budaya positif di sekolah itu adalah suatu proses perjalanan pendidikan yang harus kita lalui. Seorang pendidik untuk menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik tersebut akan tumbuh karakter-karakter baik dari warga sekolah. Jadi, disiplin positif itu tidak bisa dilaksanakan hanya satu orang, tetapi semua warga yang ada di sekolah itu melaksanakan atau menerapkan yang namanya budaya positif tersebut. Kita harus membutuhkan yang namanya saling belajar, bekerja sama sehingga dapat tercipta kebiasaan baik dan menciptakan karakter yang baik pula. Nah, ini adalah contoh budaya positif. Yang lain mungkin masih banyak yang ada di sekolah kita ya. Ini hanya sebagai contoh, yaitu religius. Kita sudah melaksanakan namanya apa? Setiap pagi itu sholat duha di masjid, kemudian gotong royong, tiket kelas, mengantri ini bisa hanya bersama saja itu mengantri karena anak-anak kadang desel-deselan ya, dulu-duluan seperti itu. Lalu mengikuti ekstrakurikuler kita sudah melaksanakan. Mungkin ada budaya positif lain yang tidak saya tampilkan di sini ya Bapak Ibu. Yes. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal. Nah, kebajikan nilai-nilai universal itu ada banyak sekali Bapak Ibu. Ada yang namanya peduli, rajin, integritas, rasa hormat, keteruserangan, keberanian, kebahagiaan, tanggung jawab, kebersihan dan seterusnya. Nah, ini nilai-nilai kebajikan ini nanti bisa kita terapkan dalam budaya positif tersebut. Nah, sekarang kita memasuki dengan teori motivasi. Halo Bapak Ibu. Untuk yang tadi ada pertanyaan tidak guys? Tidak ada, lanjut ya? Tiga motivasi, belum lanjut Pak. Tiga motivasi perilaku manusia. Yang pertama, seringkali yang kita lakukan itu motivasi kita berubah itu karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Siswa sendiri itu seperti itu juga. Tidak mengerjakan PR disuruh ada hukuman, kamu harus menulis sebanyak berapa kali atau membersihkan toilet seperti itu. Nah, agar tidak dihukum maka perilakunya berubah dan tidak terlambat seperti itu ya. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi ini bersifat eksternal, jadi dari orang lain seperti itu. Orang yang memiliki motivasi ini akan menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan. Jadi yang namanya hukuman itu kan adalah terpaksa dari orang lain seperti itu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Aku mau berangkat jadi biar dipuji guru. Seperti itu. Nah, itu juga termasuk dari motivasi eksternal, tidak dari dalam diri siswa sendiri seperti itu. Ya. Lanjut yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, yang ini
tidak akan mendapat teguran, tidak akan mendapat ejekan dari temannya seperti itu. Dia ingin menjadi pribadi yang baik untuk dirinya sendiri. Nah, itulah motivasi dari intrinsik ya. Lanjut. Kemudian hukuman, konsekuensi, restitusi. Nah, ini ada bedanya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau dalam hukuman itu suatu yang menyakitkan harus terjadi. Halo Bapak Ibu. Hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan. Contohnya lari mengelilingi lapangan sebanyak 5 kali. Nah, itu termasuk hukuman. Ya. Kemudian kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Kemudian restitusi adalah merupakan pilihan. Jadi dia bisa memilih setelah membuat kesalahan, dia itu akan melakukan apa yang muncul dari dalam dirinya sendiri. Namanya restitusi, seperti itu. Kemudian tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka panjang. Kalau hukuman itu tidak nyaman untuk anak itu dalam jangka waktu panjang. Mungkin psikologisnya yang disuruh hormat di bawah bendera dilihat oleh siswa yang banyak, orang yang banyak seperti itu, dia malunya nggak sampai hari itu, besok masih malu, besoknya malu. Nah, itu namanya waktu panjang, seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian korban mendapatkan keadilan. Contoh anak yang nakal tadi meninju temannya. Lah yang ditinju itu yang dihukum kan yang meninju, otomatis yang ditinju mendapat keadilan. Tapi tetap saja efeknya tidak baik untuk anak ya. Kemudian murid anak akan tersakiti ya, tadi tersakiti karena daripada hukuman itu nantinya tersakiti. Lalu konsekuensi. Kalau konsekuensi itu tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Halo. Mengapa konsekuensi tidak nyaman dalam waktu yang pendek? Karena konsekuensi itu bisa berasal dari kesepakatan yang sudah dibuat sebelumnya oleh guru dan siswa itu sendiri. Namanya konsekuensi. Contoh, ini tidak mengerjakan, datang terlambat 10 menit. Konsekuensinya adalah pulang terlambat 10 menit setelah jam pulang. Jam pulangnya ditambah 10 menit. Nah, itu namanya konsekuensi. Begitu. Paham ya Bapak Ibu? Kemudian korban bisa diabaikan. Dalam arti ini konsekuensinya apa? Kita langsung melaksanakan yang sudah disepakati tadi. Murid atau anak dibuat tidak nyaman. Kalau restitusi itu adalah suatu pilihan ya Bapak Ibu, menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Dia mempunyai kesadaran diri sendiri sehingga kesalahannya itu tidak akan diulangi karena dia itu sudah sadar diri seperti itu. Lalu korban dapat diganti, murid anak mendapatkan penguatan. Penguatannya dari dalam arti dia sudah sadar diri tadi ya. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, halo. Ini ya ada contoh hukuman atau konsekuensi. Bapak Ibu, saya minta untuk membedakan antara masuk dalam hukuman atau masuk dalam konsekuensi. Yang pertama, Coba siapa yang mau jawab? Mencatat sekali di dalam buku kalimat saya akan terlambat lagi karena tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini masuk hukuman atau konsekuensi? termasuk hukuman. Kenapa kok termasuk hukuman? Karena ada yang tersakiti. Karena ada yang tersakiti, ya betul sekali. Kemudian ini. Kemudian lari mengelilingi lapangan biasanya 2 kali karena terlambat dari ke sekolah. Ini siapa yang mau? Ya. Bukan juga ya. Hukuman ya. Ya, karena tersakiti. Nah, berikutnya dia membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Konsekuensi
itu kosongan. Anunya kamu diminta push up. Nah, push up 15 kali itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Itu Ya. hukuman kali iya. Oke, saya bentar. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dikorek-korek. Konsekuensi. Iya, betul sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi Bapak Ibu sudah paham ya antara hukuman atau konsekuensi. Nah, kita masuk ke materi berikutnya yaitu ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah sesuatu yang diyakini bersama yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan yang diturunkan di kelas-kelas. Halo. Nah, keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan kelas ya. Kesepakatan kelas dengan siapa saja? Guru dan murid. Ya, guru dan murid dibuat oleh guru bersama murid, berisi sebuah pernyataan yang positif. Berarti tidak menggunakan tidak atau jangan. Kalimat singkat dan mudah dipahami oleh semua anggota kelas. Kalimatnya singkat dan mudah dipahami. Dibuat dalam bentuk poster atau lainnya. Ditempelkan di bagian ruang kelas dan mudah dilihat mungkin di pojok depan sini biasanya ya. Kemudian bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang diikuti atau aturan. Nah, apa bedanya keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Siapa yang mau? Kalau Kalau keyakinan kelas itu disepakati oleh guru dan murid. Kalau peraturan kelas itu dari guru saja. Ye, betul, tepuk tangan untuk gurunya. Ya, jadi guru-guru sudah paham ya antara perbedaan keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Betul. Lanjut. Keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan bersama antara guru dengan siswa. Tadi sudah diungkapkan oleh guru ya. Lalu, bagaimana cara menulisnya? Yaitu dengan menggunakan kalimat yang positif. Contohnya, jangan membuang sampah sembarangan. Kita ubah menjadi kalimat membuang sampah pada tempatnya. Jadi kalimat ini kan jangan, tidak itu adalah kalimat negatif. Kata negatif itu yang dihilangkan menjadi bahasa yang lebih positif. Seperti itu. Lanjut. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ada 5 yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Ketika seseorang itu melakukan suatu perbuatan yang melanggar peraturan, itu dikarenakan karena mereka gagal dalam memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Nah, contohnya apa? Nah, sebentar saya kasih. Nah, ini Dinda seorang anak kelas 3 SD begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani gurunya. Ibu guru bilang kalau tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara dan nggak ada serunya. Nah, menurut Anda kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi Dinda? Dia itu bersenandung itu apa toh? Menyanyi, kesenangan, ya, kesenangan seperti itu. Halo. Nah, itu berarti dia kebutuhan manusianya adalah kesenangan. Oke. Langsung ya? Bisa ya? Lalu posisi kontrol guru. Halo. Posisi kontrol guru di sini ada 5 Bapak Ibu. Halo. Yang pertama apa?
posisi kontrol guru yang mana? Membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah, patuh semuanya. Yang lain pernah nggak menjadi teman seperti itu? Apa? Ya semuanya. Udah semua sudah pernah ya? Sudah semua. Nah, penghukum apa itu posisi kontrol penghukum? Nah, posisi kontrol penghukum adalah seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Tadi, ya, hukuman tadi kan sudah diterangkan. Contohnya tadi push up, lari lapangan, seperti itu ya. Kemudian orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah merupakan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid dalam lagi. Guru yang menerapkan posisi penghukum ini akan berkata, "Gila ya, patuhi aturan saya. Awas." Ya kan suaranya seperti itu. Kayak saya. Kamu selalu saja salah. Selalu kamu yang selesai terakhir. Seperti itu. Guru seperti ini senantiasa percaya bahwa ada satu cara agar pembelajaran berhasil, yaitu dengan cara dia, yaitu dengan cara hukuman. Lanjut Pak. Nah, tadi suara tinggi sudah saya praktekkan, bahasa tubuh belum Pak? Ulang. Nah, bahasa tubuh melotot, kemudian jari menunjuk-nunjuk seperti itu. Nah, bagaimana perasaan murid jika dalam posisi kontrol sebagai penghukum? Kemungkinan murid akan marah, dendam, dan bersikap lebih agresif. Bisa jadi juga akan kembali ke tempat duduk, murid mencoret-coret bukunya atau mejanya seperti itu. Lanjut. Kemudian posisi kontrol yang kedua adalah posisi kontrol rasa bersalah. Dalam posisi ini bahasa guru lebih lembut Bapak Ibu. Kemudian contohnya seperti ini kalimatnya. Ibu sangat kecewa, harus mengetahui Sekali. iya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, bahasanya itu lebih datar, lebih lembut. Lalu berapa kali ibu harus memberitahu kamu? Berapa kali ibu harus memberitahu kamu? Seperti itu ya. Bahasanya lebih lembut. Lalu bagaimana dengan posisi murid dalam penilaian yang buruk tentang diri mereka? Jadi dia itu dibuat merasa bahwa dia itu bersalah kepada ibu gurunya karena membuat kesalahan. Ya, paham? Bisa dipahami Bapak Ibu? Ya. Ada pertanyaan nggak ya? Nggak. Lanjut. Lanjut. Pak. Langsung. Gas. Gas. Ya, jadi nadanya lebih mengelas, halus dan sedih. Merasa anak merapat pada anak dan lesu. Jadi kayak kurang makan, kayak merayu, rasa bersalah. Bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti cara ini? Murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau orang lain ya. Kadangkala malah posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah itu lebih berbahaya karena menekan perasaan murid sehingga melupakan amarahnya walaupun dengan cara yang negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri dan orang lain. Kemudian sebagai teman, Bapak Ibu sudah pernahkah posisi kontrol dulu sebagai teman? Ya. Sudah. Nah, posisi sebagai teman ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Di sini hubungannya baik antara guru dan murid ya, karena sebagai teman. Nah, kata-katanya bisa, ayo bantulah Bapak ya. Nah, seperti itu merayunya. Ayo ingat, tidak bantuan Bapak selama ini, ingat bantuan Bapak selama ini. Jadi dia merayunya sebagai teman, lebih pendekatan sebagai teman. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya. Nah, jadi kalau ketika sikap kita sudah tidak membantu sebagai teman, maka akan berdampak negatif. Seperti itu. Lanjut ya. Lanjut. Nada suaranya ramah, akrab, dan
Kemudian bagaimana perasaan murid? Murid akan merasa senang akrab dengan guru. Halo. Kalau dengan teman kan kita selalu akan meluapkan isi hati kita ya. Jadi terjadi dampak yang positif. Namun ada sisi negatifnya yaitu tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah dia merasa tidak mengandalkan guru, maka tidak akan membantu dirinya dalam proses penyelesaian masalah. Oke? Kita lanjut ya Bapak Ibu. Halo. Posisi pemantau artinya itu pemantau, mengawasi. Dengan posisi ini kita bertanggung jawab atas perilaku yang kita awasi. Artinya itu kita dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi tadi ya Bapak Ibu. Jadi guru itu menanyakan ini kamu salah atau tidak. Ketika salah lalu apa itu menanyakan konsekuensinya apa, seperti itu yang sudah disepakati dari antara guru dan siswa tersebut. Namanya posisi pemantau ya. Sanksi atau konsekuensinya apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Ketika siswa itu membuat kesalahan, maka guru akan menanyakan apakah ini melanggar keyakinan kelas atau tidak. Kemudian jika melanggar, menanyakan konsekuensinya seperti itu. Oke Bapak Ibu. Lanjut. Yang terakhir adalah perasaannya dulu ya. Perasaan pemantau yaitu murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Posisi pemantau itu berkaitan dengan konsekuensi yang sudah disepakati antara ibu guru atau bapak guru dengan siswa itu sendiri. Lanjut Pak Guru. Yang terakhir adalah manajer. Halo. Nah, manajer itu adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya. Manajer ini adalah posisi kontrol yang kita harapkan yang dapat kita praktekkan dalam budaya positif tersebut. Posisi manajer itu dia akan menegur dengan bahasa yang lembut, bukan menegur ya, tapi kayak iya nggak apa-apa gitu, memaklumi kesalahan, kemudian menanyakan apakah kesalahan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas gitu, lalu menyadarkan murid bagaimana agar tidak mengulangi lagi kesalahan tersebut. Jadi manajer itu menyadarkan murid dengan bahasa yang lembut, dengan pendekatan sehingga murid itu tidak akan tersakiti dan bisa menyelesaikan masalahnya sendiri dari diri sendiri siswa tersebut. Nah, kalimatnya itu apa yang kita yakini. Jadi dalam proses manajer itu menanyakan kesalahannya itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas atau belum. Kemudian setelah itu jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jadi dari kesalahan itu ditanyakan, bersedia tidak memperbaiki kesalahan tersebut. Kemudian mencarikan solusinya. Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan bahwa menunjukkan apa tentang dirimu. Jadi setelah memperbaiki ya, setelah bersedia memperbaiki kesalahannya, kemudian mencari solusi bagaimana cara untuk memperbaiki kesalahannya tersebut. Ya, lanjut. Tugas dari seorang manajer adalah untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, dia tetap akan masuk dalam kelompoknya tadi. Contoh, jika terlambat sekolah, dia tidak langsung diberi hukuman, tapi ya tidak apa-apa, terlambat itu biasa, kemudian dipersilakan untuk duduk. Halo. Seperti itu nih Bapak Ibu. Kemudian setelah ada waktu senggang seperti istirahat, kita akan memanggil siswa tersebut, menanyakan apakah terlambat sekolah tadi itu merupakan keyakinan kelasnya atau tidak, kemudian bagaimana
Jika tidak sesuai, bagaimana memperbaikinya seperti itu. Kemudian bisa jadi dalam praktek penerapan disiplin sehari-hari kita akan kembali ke posisi teman atau pemantau ya Bapak Ibu, karena murid yang ditangani belum siap diajak untuk berdiskusi atau diundang melakukan restitusi. Posisi kontrol sebagai manajer itu memang tidak bisa langsung dilaksanakan dan kita berhasil, tidak bisa. Jadi memang kadang kita harus sebagai pemantau, sebagai teman itu masih diperlukan posisi kita sebagai guru. Tapi posisi yang paling baik dan ideal itu adalah sebagai manajer. Begitu ya? Yaitu materi terakhir. Kegiatan restitusi, yaitu segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Bagaimana bagian ini tujuannya adalah mengubah identitas anak dari orang yang gagal menjadi, karena melakukan kesalahan, menjadi orang yang sukses. Halo, contohnya seperti ini ya, validasi identitas itu jika ada anak yang lupa atau terlambat berangkat sekolah, dia akan mengatakan, ya tidak apa-apa, terlambat itu biasa. Jadi anak itu tidak langsung nangis, tidak langsung merasa bersalah, tidak langsung malu seperti itu. Jadi namanya menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Setelah itu kita panggil anaknya, menanyakan kalau terlambat sekolah itu sesuai dengan keyakinan kelas atau tidak, seperti itu, ya. Kemudian menanyakan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelasnya disebutkan kalau terlambat itu sesuai dengan keyakinan kelas atau tidak, seperti itu. Posisi kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ya, ketika kita sukses telah tercapai. Lalu langkah kedua yang salah telah divalidasi. Yang ketiga, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Jadi tahapan restitusi segitiga ini bisa diterapkan dalam posisi kontrol sebagai manajer. Jadi saling berhubungan gitu Bapak Ibu. Sampai di sini ada pertanyaan dari segitiga restitusi atau materi yang lain? Sudah jelas semua. Sudah jelas semua. Nah, restitusi itu artinya adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Tadi sudah saya terangkan ya. Kemudian lanjut. Contoh dari menstabilkan identitas ya. Tadi berdua salah itu tidak apa-apa. Halo Bapak Ibu. Jadi ketika kita menerapkan apa? Menstabilkan identitas, kata-katanya bisa seperti itu. Tidak ada manusia yang sempurna. Jika siswa lupa tidak membawa tugas, berarti ya tidak apa-apa. Yang namanya manusia itu ya kita sering lupa seperti itu. Ya, menstabilkan identitas, memaklumi. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Kamu berhak merasa begitu. Jika merasa begitu, biasanya itu siswa marah diajak temannya, kemudian dia marah-marah sama temannya. Ketika marah-marah kita juga tidak boleh memarahi. Jadi gini, apa tadi Pak bilang kamu berhak merasa begitu. Nah, kita mencoba memahami perasaan siswa tersebut, baru kita akan mencari solusinya seperti itu. Lanjut Pak. Nah, validasi kesalahan. Setelah kita mencoba memahami perasaan tadi ya, kita akan mencari tahu bahwa tadi yang diperbuat itu salah atau tidak, namanya validasi tindakan yang salah. Nah, ini kalimatnya bisa, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari itu ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Nah, itu hanya sekedar tindakan validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai keluarga, salah satu keluarga. Keyakinan kelasnya ya. Apa nilai-nilai umum yang kita sepakati
perbuatan fisik tadi sesuai keyakinan kelas atau tidak, seperti itu. Lanjut Pak. Nah, sekarang kita akan membuat keyakinan sekolah Bapak Ibu. Ini adalah tahap terakhir dari diseminasi ini. Bapak Ibu maaf, ini kita lanjut lagi ya. Yo. Nah, keyakinan sekolah. Bentar. Keyakinan sekolah adalah kesepakatan antara guru dan kepala sekolah tentang budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah. Seperti itu contohnya, saling menghormati, menghargai, dan tepat waktu, kerjasama, kolaborasi, dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu bisa menuliskan keyakinan kelas seperti itu, keyakinan sekolah seperti apa yang akan diwujudkan dalam sekolah kita ini. Nanti ditempel di papan itu ya, izin ya, monggo satu ini. Ini satu dulu. Ini bahasa tidak ada semua ya sebenarnya. Ini keyakinan sekolah, keyakinan kelas. Keyakinan sekolah. Selain itu ya, selain lima itu ya. Boleh itu, boleh lain, boleh tambah, boleh satu, boleh lebih dari satu gitu Pak. Nanti monggo ditempel di depan. Bisa ditambah ya kalau ada ide yang lain. Enggak rumit lah. Disuruh kalian punya ide. Aku ingin keyakinan sekolah seperti ini. Kalau menghargai bahwa itu perlu ditambahkan. Tapi tidak hanya ini kan hanya sekedar contoh. Langsung tempel. Nanti baca ya. Udah sama, nggak apa-apa. Kalau tidak sampai akhirnya ya. Kok aku ya? Oh, bohong mesti bohong. Kalau aku mesti Kok nggak sih yang kadernya? Di jalan kantor ya itu bisa kedatangan tapi nggak apa-apa nanti saya ditempel Ake paman, semua ada sebagainya. Monggo Pak Sam dibaca. Pak Sam dibaca. Iya. Bumik guys ya Menjaga kebersihan. Ya, keyakinan sekolah yang pertama yaitu menjaga kebersihan. Yang kedua ada menjaga kebersihan dan kerapian. Yang selanjutnya tentang keyakinan sekolah menghargai guru dan staf sekolah. Terus ada lagi kerjasama dan kolaborasi. Yang selanjutnya jujur dan bertanggung jawab. Keyakinan sekolah yang selanjutnya yaitu saling menghormati dan menghargai serta berbicara dengan sopan. Yang selanjutnya yaitu ada saling menghargai dan menghormati, bekerja sama dan bertanggung jawab, merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi. Dan ada lagi keyakinan
sekolah, budayakan 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Terima kasih. Terima kasih. Nah, ini tadi saya merencanakan, melaksanakan, mengetahui. Ini maksudnya apa? Siapa yang menulis? Siapa? Cucu. Ini merencanakan apa? Oh gini, saya tahu. Jika dia yang merencanakan, maka dia yang juga melaksanakan dan akhirnya mengevaluasi. Dia itu berarti bertanggung jawab. Seperti itu nih Bapak Ibu. Bagaimana tadi dari yang kesepakatan keyakinan sekolah yang ditempel di sini, apakah kita sepakati bersama atau ada yang mau dihilangkan atau masih ada yang mau ditambahkan? Saya bacakan kembali ya. Yang pertama, menjaga kebersihan dan kerapian. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Menghargai guru dan staf sekolah. Setuju? Setuju. Kerjasama dan kolaborasi. Setuju. Jujur dan bertanggung jawab. Setuju. Berbicara sopan. Setuju. Kemudian datang tepat waktu. Yang terakhir, membudayakan 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Setuju semua? Ya. Jadi ini nanti kita buat poster lalu kita tempel di dinding kantor ini. Oh iya, langsung jadi. Nyuwun sewu Pak Agung, bisa tolong diketikkan. Yang pertama tadi, menjaga kebersihan dan kerapian. Menjaga kebersihan dan kerapian Pak Agung. Dan kerapian. Yang kedua, menghargai guru dan staf sekolah. Langsung saling menghargai aja kan dengan murid juga. Oh gitu. Yang tadi saling menghargai dan menghormati. Oh. Dan semua hanya staf dan murid. Ya, jadi semuanya siswa juga harus dihargai. Ya, menghargai semua warga sekolah ya. Kemudian kerjasama dan kolaborasi. Kerjasama. Ya, maklum sudah sekian. Kolaborasi. Kemudian jujur dan bertanggung jawab. Berbicara sopan. Mungkin langsung 5S saja itu udah termasuk yang 5S. Oh ya, sopan. Sopan. Ya, oke lanjut. Kemudian datang tepat waktu. Sambung. Ada yang mau ditambahkan lagi Bapak Ibu? Sudah ya. Jadi sepakat ya. Ya di dalam merencanakan, melaksanakan itu termasuk tanggung jawab. Ya, dibuat lebih singkat. Kan dengan yang diusulkan itu dia harus bertanggung jawab untuk melaksanakannya. Masuk ya? Sambung? Ya. Bapak Ibu, saya tanya lagi, kesepakatan sekolah kita sepakat? Sepakat. Terima kasih. Demikian Pemaparan diseminasi budaya positif yang aksi nyatanya sudah jadi satu, yaitu keyakinan sekolah dari SD Negeri 2 Andanya. Tepuk tangan kita semua. Mohon maaf apabila dalam menyampaikan materi saya agak belibet dan agak banyak sekali sponsornya sehingga kurang fokus, dan apabila ada kata-kata yang tidak berkenan saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Acara yang terakhir adalah penutup. Mari bersama-sama kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Terima kasih sudah Gubernur ada di jalan. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Di sini ngasihnya kata maaf ya, sampai dulu ya. Jadi mana